ada kecenderungan di masyarakat kita itu Pak, terkesan misalnya ya, dan ini saya kira banyak sekali yang seperti ini, banyak yang abai terhadap tadi Pak, kekayaan budaya kita, seni, tradisi dan sebagainya. Uh, tidak menyadari bahwa sedemikian kayanya kita gitu kan, bahkan hingga kemudian ya tadi saya katakan terkesan abai, sampai kemudian kesadaran tanda kutip gitu ya, itu muncul ketika misalnya ada hal-hal yang bersifat insidental seperti misalnya klaim terhadap seni atau tradisi yang khas Indonesia oleh bangsa lain ya. Saya kira ini sudah jadi rahasia umum ya, misalnya bagaimana Malaysia dulu mengklaim apa Reo Ponorogo, lagu ini lagu itu dan seterusnya. Barulah kemudian masyarakat mulai tanda kutip timbul kesadaran budayanya, atau lebih tepatnya kalau dalam bahasa saya emosi terhadap itu ya. Nah, gejala apa sebenarnya itu Pak? Mengapa kok ketika belum ada insiden-insiden seperti tadi seolah-olah semua baik-baik saja, kita tidak menganggap itu penting, tapi ketika ada yang menggugat dari luar barulah kemudian kita ribut. Ini gejala apa sebenarnya Pak secara budaya gitu? Ya, ini sebenarnya kita itu hukumnya aksi dan reaksi. Apabila ada aksi, maka akan ada momentum untuk mematri kesadaran untuk bersatu. Aksi sama dengan reaksi. Maka sebagaimana yang tadi dicontohkan mengenai rasa sayangi, tari pendet, tari ponorogo, ada yang lebih menusuk hati, yaitu kalau di desa-desa anak-anak kecil bermain congklak, takon, itu pada saat kita ingin memperjuangkan menjadi bagian itu milik Indonesia, ternyata dari Afrika Selatan protes bahwa itu bukan milik Indonesia. Di Afrika Selatan ada juga permainan congklak takon sebagaimana yang diusulkan, yaitu namanya mancala. Sehingga pada saat sengketa mengenai hak kekayaan intelektual itu, maka dibagi dua, milik Afrika Selatan dan Indonesia. Artinya memang ada proses sejarah antara Afrika Selatan dan Indonesia. Iya. Kaitannya dengan Syekh Yusuf, atau ada juga ada Cakraningrat IV dari Madura itu, sehingga disebut Cape of Good Hope. Jadi Sultan yang disekan ke Tanjung Pengharapan yang baik. Ya. Jadi artinya interaksi antar bangsa itu bisa memberikan kekayaan kepada keragaman. Kita ini sebenarnya tidak perlu gagap berhadapan dengan interaksi dengan budaya lain. Artinya apa? Sejak dulu kita sudah berusaha berinteraksi dengan yang lain, toh ternyata tidak hilang. Bahkan dalam wayang itu sudah dijelaskan dalam adegan Goro-Goro dengan menyatakan narasi-narasi perubahan yang tidak perlu menjadi ketakutan, yaitu kali ilang kedungi, bahwa terjadi kerusakan ekologis yang berdampak pada turunnya derajat kemanusiaan. Yang kedua, pasar ilang wirangi, pasar ilang kumandangi, bahwa pasar tidak lagi memperhatikan etika-etika bisnis sebagaimana yang diajarkan. Yang ketiga, wong waton ilang wirangi, memang karena dalangnya laki-laki yang jadi subjek penderita adalah perempuan, wong waton. Jadi artinya apa? Ini sampai sekarang kan terbukti perubahan itu menjadi sebuah keniscayaan sejak zaman Herodotus dulu, Pantare. Perubahan adalah keabadian, tapi kita tidak boleh keluar dari perubahan, dan kita menjadikan perubahan itu sebagai sebuah keniscayaan yang memberikan manfaat. Berupa apa? Perubahan-perubahan ekologis, perubahan-perubahan hubungan kemanusiaan dan etika dalam bertransaksi pemenuhan kebutuhan itu bisa dikendalikan dengan jalan apa? Yang pertama dengan ajaran-ajaran yang berbasis dari agama, nilai budaya. Berupa apa? Di Jawa ada istilahnya ngeli ning ora keli, ikut tetapi tidak hanyut. Di Dayak ada adil kak talino, bak curamin kasaruga, bak sengak kajubata. Artinya apa? Kita harus menerapkan bagaimanapun situasinya harus bersikap adil. Yang kedua, harus menyatakan bahwa kita harus selalu ingat bahwa ada kehidupan setelah mati yang diminta pertanggungjawabannya yang bersifat eskatologis. Yang ketiga adalah kita harus selalu ingat pada kehadiran Tuhan. Artinya apakah? Setiap ada perubahan sebagai keniscayaan pasti akan merujuk pada hal yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diyakini sebagai pedoman praktikal dalam pemenuhan kebutuhan. Atau bahasa sederhananya gitu-gitu ya jangan begitu. Kalau toh kita itu berada dalam perubahan tapi jangan begitu. Ya. Yeah. Kita ngeli neng ora keli. Kita berada dalam perubahan tapi kita jangan ikut arus.
Dan itu diajarkan dalam tradisi lisan, di dalam manuskrip, dalam ritus, dalam seni, dalam teknologi tradisional, bahwa ada kehidupan. Buktinya apa? Ketika kita lahir, orang tua kita selalu menekankan pada aspek yang berkaitan bagaimana mengendalikan perubahan lingkungan dengan jalan apa? Mengabadikan kelahiran anak, cucu, keturunannya dengan apa? Dengan tanda menanam pohon. Artinya apa? Pohon itu bukan untuk orang tuanya, tapi untuk anak cucu yang sifatnya bermanfaat untuk lingkungan hidup. Artinya apa? Pelajaran-pelajaran ini sangat bagus untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan ekologis. Yang kedua, bagaimana kita tidak boleh menyakiti orang lain dengan jalan apa? Kalau mencubit orang sakit, jangan dicubit orang sakit, jangan mencubit orang. Terus dalam nilai budaya Jawa itu ada istilahnya ojo rumongso biso, tapi biso rumongso, artinya apa? Jangan bisa mengumpat, mengkritik orang lain, tapi juga bisa menyatakan empati kepada apa yang dirasakan oleh orang lain.